Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Iya, kinerja keuangan BUMN karya kian berdarah-darah. Perusahaan-perusahaan ini justru mengalami kinerja yang tidak menggairahkan ya di tengah maraknya proyek infrastruktur. Berkebalikan tentunya ya. Dan yang pastinya di saat seperti ini yang menjadi kambing hitam adalah tidak lain dan tidak bukan ini pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah benarkah demikian dan di tengah kondisi seperti ini apa langkah yang harusnya dilakukan oleh perusahaan plat merah agar keluar dari bahaya finansial? Kita akan simak selengkapnya dalam keuangan BUMN karya kian berdarah. Ya, di sini kita ketahui bahwa memang laporan keuangan di sepanjang tahun 2020 ini memberikan tanda-tanda bahaya bagi BUMN karya ya. Bagaimana tidak? Karena kalau kita lihat di sini Waskita Karya misalnya justru mencatatkan kerugian bersih hingga 7,38 triliun rupiah ya di sepanjang tahun 2020. Sementara untuk Wijaya Karya ataupun juga Wika ini masih mencatatkan keuntungan tapi rupanya tipis sekali hanya sebesar 50 miliar rupiah atau sebetulnya ambles sebesar ataupun juga besar 92% begitu ya jika kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya tahun 2019. Nah, kemudian nasib serupa juga rupanya dialami oleh PT PP yang laba bersihnya juga anjlok hingga 84% ya secara year on year atau jika dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, tentunya adalah yang disalahkan ataupun juga alasannya salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang membuat utilisasi jalan tol ini menjadi tidak maksimal karena kita ketahui masyarakat yang akhirnya diam di rumah saja karena work from home, kemudian juga tidak bisa berpergian secara jauh begitu ya, kemudian juga mudik juga dilarang sehingga akhirnya membuat pengguna jalan tol ini semakin berkurang dan ini juga berpengaruh ya terkait dengan pengiriman logistik barang yang juga akhirnya berkurang ya. Kemudian ada juga alasan lainnya yaitu adalah terkait dengan pengerjaan infrastruktur yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir ya. Sehingga kita ketahui proyek pengerjaan infrastruktur ini memakan modal yang begitu besar dan akhirnya akan menggerus keuangan dari BUMN itu sendiri. Kemudian ada juga yang ketiga adalah besar kemungkinan laba dari perusahaan ini juga tergerus akibat bunga yang begitu tinggi. Karena kita ketahui untuk buat suatu proyek infrastruktur ini juga perusahaan membutuhkan modal yang dipinjam dari berbagai pihak begitu sehingga akhirnya bunganya juga harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang mungkin terjadi dengan kondisi keuangan seperti ini? Nah, kita ketahui adalah yang pertama pastinya akan berpengaruh kepada cash flow dari perusahaan yang akan semakin tertekan dan akhirnya menyebabkan kesulitan likuiditas. Nah, dengan adanya kesulitan likuiditas, maka kedepannya untuk jangka panjangnya proyek-proyek yang sedang berjalan ini bisa jadi macet karena lagi-lagi adalah kesulitan keuangan. Maka dari itu BUMN Karya ini perlu melakukan berbagai cara ataupun juga langkah untuk memperbaiki struktur permodalannya dan juga kondisi likuiditas perusahaan. Nah, sebetulnya salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan divestasi aset jalan tol yang dimilikinya. Apalagi baru-baru ini rupanya sudah disentil juga ya oleh mantan Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN karya yang rupanya ini dinilai cukup ambisius karena tidak hanya bergerak sebagai kontraktor jalan tol tapi juga BUMN karya ini berperan sebagai pemilik jalan tol. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa dikatakan demikian? Kenapa bisa dibilang ambisius begitu ya? Karena kita lihat di sini adalah logika simpelnya saja ya. Jadi intinya adalah membangun jalan tol sekali lagi membutuhkan modal yang begitu besar dan jika ketika jalur tol tersebut sudah jadi dan tidak dijual kepada pihak lain melainkan disimpan untuk diri sendiri, maka perseroan ini tidak akan mendapatkan aliran dana masuk ataupun juga tidak akan balik modal. Padahal sekali lagi dana yang keluar untuk pembangunan jalan tol tadi sudah cukup besar begitu ya. Sehingga dengan kata lain bisa kita katakan adalah memiliki ruas tol sebagai aset investasi ini justru akan membebani kas perusahaan. Khususnya adalah di saat perseroan ini memiliki beban utang beserta bunga untuk modal pembangunan proyek tadi ya.
Apalagi sebetulnya disimpannya ataupun juga kepemilikan jalan tol ini tujuannya adalah investasi. Dan kita ketahui adalah investasi di jalan tol ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan return ataupun juga pendapatan ya. Sehingga akhirnya divestasi tol ini dinilai amat sangat penting untuk mengamankan yang namanya likuiditas dari perusahaan. Nah, kita lihat selanjutnya. Sejauh ini diketahui ada 2 BUMN karya yang memiliki aset jalan tol terbanyak, yaitu adalah Waskita Karya atau WSKT dan juga Jasa Marga atau JSMR. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi kita mulai dari Waskita Karya ataupun juga WSKT terlebih dahulu. Di sini diketahui WSKT ini memiliki jalur tol hingga 12 km yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ya, atau ada sekitar 18 ruas tol begitu ya kalau nggak salah. Jadi, nah kemudian diantaranya ini adalah tol Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi, kemudian ada juga Kuala Tanjung, Tebing Tinggi Perapat, ada juga kalau di daerah sekitar Jakarta gitu ya, ada Cinere Serpong, ada juga Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan juga ada tol Pemalang Batang dan juga Batang Semarang dan juga masih banyak tol-tol lainnya ya. Nah, di tengah kondisi kesulitan likuiditas, Waskita Karya pun rupanya sudah menargetkan divestasi sebanyak 9 ruas tol di sepanjang tahun 2021. Dan tadi adalah tol-tol yang sudah disebutkan begitu yang akan didivestasikan oleh Waskita Karya. Nah, kemudian target dana dari divestasi ini adalah sebesar 10 hingga 11 triliun rupiah ya di sepanjang tahun 2020 dengan porsi saham yang dilepas ini berkisar 25 hingga 99% ya. Dan sejauh ini hingga Maret 2021 Waskita Karya ini sudah mendivestasikan 2 jalan tol, yaitu adalah tol Semarang Batang dan juga tol Medan Kuala Namu dan juga Tebing Tinggi begitu ya. Kemudian dari 2 divestasi ini WSKT rupanya berhasil mengantongi dana sebesar 1,5 triliun rupiah. Ini adalah sekitar 20% saham dilepas oleh WSKT, dan dari Medan Kuala Namu Tebing Tinggi ini adalah sebesar 824 miliar rupiah atau sekitar 30% sahamnya dilepas oleh WSKT ya. Sehingga total dana cash ini adalah sekitar 2,3 triliun rupiah ya. Dan diketahui adalah tadi disebutkan ada 9 ruas tol yang akan dilepas oleh WSKT begitu, dan saat ini disebutkan bahwa memang sudah memiliki calon investor yang berminat dan saat ini tengah melakukan proses due diligence dan juga valuasi divestasi ini ya, ataupun juga valuasi dari jalan tol. Nah, memang hingga saat ini divestasi ini disebut-sebut merupakan langkah yang tepat bagi WSKT karena hasil divestasi ini dinilai dapat membantu arus kas perusahaan karena WSKT ini diketahui memiliki beban hutang yang tidak main-main bahkan hingga 69 triliun rupiah ya, sehingga memang beban bunga dari utang ini saja dapat mengerus laba dari Waskita Karya. Nah, kemudian harapannya adalah dengan konsolidasi utang, beban bunga ini akhirnya bisa berkurang sehingga akhirnya margin laba bersih Waskita bisa kembali positif. Kemudian begitu juga dengan likuiditas perusahaan diharapkan akhirnya bisa kembali membaik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Jasa Marga atau JSMR? Nah, di sini aset kepemilikan tol dari Jasa Marga ini tercatat sebesar 191 km atau sepanjang 1191 km atau ada sekitar 21 jalur tol, dan Jasa Marga ini diketahui adalah merupakan operator jalan tol sekaligus pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia ya, dengan totalnya adalah 21 jalur tol yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2020 pendapatan JSMR ini turun dan menekan laba bersihnya hingga 77,3% untuk penurunan laba bersihnya ya, yang diketahui untuk beban utangnya sendiri ini mencapai 64 triliun rupiah, tidak jauh berbeda dengan beban utang dari Waskita Karya begitu ya. Nah, kemudian seperti WSKT, JSMR ini pun berencana untuk menawarkan 9 ruas tol yang rencananya akan didivestasikan di sepanjang tahun 2021 ya kepada SWF Indonesia ataupun juga Lembaga Pengelola Investasi LPI ataupun juga INA. Nah, kemudian skema ini disebutkan akan disebut sebagai aset recycling program yang artinya adalah tidak akan sepenuhnya didivestasikan oleh Jasa Marga atau JSMR. Nah, memang sedikit
banyak perusahaan BUMN karya ini kita ketahui saat ini sangat menggantungkan harapan kepada SWF Fala Indonesia, yaitu adalah sekali lagi Lembaga Pengelola Investasi ataupun juga INA. Karena kita ketahui lembaga ini memang ditujukan untuk menjadi kolam dana dari investor asing untuk dananya masuk ya, dan juga akhirnya bisa membiayai infrastruktur di dalam negeri. Nah, sejauh ini memang sentimen FWF namun sayang ya masih kurang menggerakkan emiten-emiten karya di pasar modal, yang padahal sebetulnya dana yang akan masuk ini disebut-sebut tidak sedikit ya, dan bahkan yang teranyar ini adalah dari Uni Emirat Arab yang disebutkan akan menanamkan modalnya sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 144,7 triliun rupiah ya. Kemudian ada juga Kanada dan juga Amerika Serikat dengan nominal yang sama, yaitu adalah 2 miliar dolar Amerika Serikat yang disalurkan melalui The Canada Pension Plan Investment Board dan juga US International Development Finance Corporation, dan juga terakhir adalah Jepang yang disebutkan akan menanamkan modal sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat melalui Japan Bank for International Corporation. Nah, kita ketahui memang di sini adalah dana yang tidak sedikit ataupun juga dana yang sangat besar, dan juga diharapkan akhirnya bisa melakukan ataupun juga bisa memperkuat struktur modal untuk BUMN karya.